mudah setelah difoto, siapapun nggak perlu ahli IT ataupun berilmu pun bisa melakukan editing terhadap data tersebut. Makanya itu tidak dianggap sah ataupun tidak diperbenarkan di ilmu ini. Karena barang bukti digital harus diproses sesuai pasal 6 itu harus dipastikan keutuhannya. Kalau proses foto dua device tadi, kita sangat meyakinkan itu tidak akan bisa menjadi barang bukti yang sah, tidak bisa dijamin sebuah keutuhannya. Sekali lagi, hasil screenshot yang oleh penyidik dengan tangannya ditunjukkan kepada saksi, dan semua saksi ditanyakan pertanyaan tentang itu menurut Anda merupakan alat bukti yang sangat tidak sah? Sangat tidak sah menurut saya, sesuai dengan best practice selama ini dan saya bantu penegak hukum selama ini. Dan Anda mengatakan ini bukan karena ahli digital, tapi memang pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa hukum acara diperluas. Betul, dan termasuk pasal 6 khususnya untuk digital forensik dipergunakan dengan cara Undang-Undang ITE ini. Benar. Jadi boleh nggak diceritakan kasus di selatan itu, kenapa sampai pengadilan memerintahkan melakukan digital forensik ulang? Jadi, kita dulu, boleh dipandang di sebelah kiri, apakah jaksanya ada di situ? Nggak hafal, karena seragamnya sama. Jadi, mohon izin koreksi, kalau nggak salah satu di pengadilan Tipikor di Jakpus, satu lagi di pengadilan, saya lupa itu Jaksal atau bukan. Intinya adalah barang bukti tersebut mirip seperti yang tadi dilakukan analisa tidak menggunakan teknik digital forensik yang sah sesuai dengan amanat pasal 6 Undang-Undang ITE tadi. Akhirnya walaupun barang bukti tersebut isinya mungkin benar, tapi prosesnya salah, akhirnya barang bukti tersebut tidak dijadikan alat bukti yang sah. Kalau yang proses yang dilakukan proses forensik ulang itu kejadian di pengadilan di Riau dan juga pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, itu di mana sangat disangsikan hasil sebuah alat bukti yaitu berupa barang bukti elektronik, sehingga majelis hakim tidak mempercayai barang bukti tersebut sesuai dengan apa yang kami sampaikan, dan akhirnya pengadilan memberikan perintah tersebut. Sudah dua putusan pengadilan yang tidak mengakui bukti karena bukan forensik. Dua yang minta forensik ulang, satu yang tidak mengakui dan membuat terdakwa itu bisa bebas. Satu lagi, Anda tadi mengatakan putusan dalam tingkat PK pengacara terkenal dengan terdakwa Lukas. Ini saya ada putusannya nih, dan akhirnya Lukas bebas di tingkat PK Mahkamah Agung. Boleh Anda ceritakan, Anda jadi saksi ahli juga di sini, Benar, saya jadi saksi ahli di. Kaya banget sebenarnya. Apa bisa Anda ceritakan kejadian di kasus Lukas ini? Kalau nggak salah ini kasus siapa waktu itu terdakwa lain siapa? Yang Edi Sindoro. Yang katanya disuruh jangan pulang dari Thailand gara-gara mau ditangkap KPK. Baik. Sehingga obstruction of justice. Betul. Jadi waktu itu hanya bukti rekaman, itu siapa? Novel ya, salah satu saksi dari KPK. Novel Baswedan yang mendengar. Bisa Anda ceritakan sehingga sampai gugur itu alat bukti digitalnya dan akhirnya terdakwa bebas. Baik. Jadi pada kasus tersebut kami bersaksi menjadi ahli dikarenakan barang bukti elektronik yang dilakukan proses analisa oleh penyidik KPK saat itu, sebuah rekaman alias rekaman digital suara orang dimasukkan ke sebuah DVD, lalu DVD tersebut atau hasil rekaman tersebut tanpa proses forensik itu diserahkan kepada ahli suara, hanya ahli akustik. Nah, ahli akustik tersebut tidak mengetahui sumber barang bukti tersebut dari mana, barang bukti elektronik tersebut sudah diforensik dengan benar atau tidak. Dia hanya menerima DVR tersebut saja. Nah, saat kita challenge barang bukti tersebut dari mana, forensik digitalnya apa, sidik jari digitalnya mana, tidak dapat dipenuhi oleh penyidik tersebut, sehingga barang bukti, karena itu berupa barang bukti elektronik, walaupun di kasus Tipikor itu barang bukti itu tidak bisa diterima oleh pengadilan karena prosesnya sudah salah sejak awal.
Walaupun ada analisa akustik di dalam suara DVR itu ada suara si A, si B, si C, tapi tetap majelis hakim memberikan keputusan barang bukti tersebut tidak dapat digunakan jadi alat bukti yang sah karena tidak melalui proses forensik digital yang benar. Dan inilah yang Anda sebutkan, yaitu putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa Lukas yang diputus tanggal 7 April 2021, benar? Benar. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa yang ditunjukkan ke saksi itu untuk ditanggapi oleh saksi dan selanjutnya keterangan saksi cantum dalam BAP harus sudah yang sudah diforensik. Kalau berupa barang bukti elektronik benar, Kalau harus. elektronik, bukan langsung oleh penyidik begitu ditangkap langsung di screenshot itu tidak sah. Tidak sah. Waktu kemarin ada perdebatan di sini dengan ahli forensik.